Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kita panjatkan hanya kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Menatap, Allah mengetahui segala lintasan hati kita. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan satu karunia yang utama, satu nikmat yang utama. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut, kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita. Kita masih mampu melaksanakan aktivitas kita. Kita mampu saum Ramadan di bulan ini, saum Ramadan di tahun ini, alhamdulillah. Walaupun mungkin suasana ibadah saum Ramadan kita agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jikalau pada tahun-tahun sebelumnya kita mampu mungkin beribadah dengan tenang, kita mampu beribadah dengan sukacita, kita mampu beribadah dengan gembira. Mungkin tahun ini ada sedikit berbeda. Mungkin sebagian dari kita ada yang sedikit rasa khawatir, ada yang sedikit beribadah dengan rasa takut. Karena apa? Karena hari ini, karena pada saat ini kita sedang dicoba, umat sedang dicoba dengan pandemi COVID-19. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini tidak membuat kita juga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semakin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada ungkapan selain ungkapan rasa syukur kita, pujian bagi kita hanya memuji, memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu memuji kepada Allah dan bersyukur atas segala keadaan-keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam mari kita sanjungkan kepada beliau qudwah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini, kajian kita kali ini, kita akan membahas tentang sholat. Begitu pentingnya sholat. Kenapa? Karena sesungguhnya kedudukan sholat dalam Islam sangat penting sekali. Sholat adalah kewajiban utama setelah syahadat dan merupakan rukun Islam. Sholat merupakan pembeda antara kafir dengan muslim. Orang yang tidak sholat dan dia mengingkari tentang kewajiban-kewajiban sholat, maka akan dihukumi kafir. Amalan yang pertama kali dihisab itu pun adalah amalan sholat saat pada hari kiamat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Oleh sebab itu luar biasanya kalau kita memahami tentang sholat ini. Dalam satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah shalah. Jadi bahwa sesungguhnya pertama kali amal seorang hamba pada hari kiamat itu yang dihisab adalah salat. Fa in saluhat saluha sairuhu amalihi. Jika baik salatnya, maka akan baik seluruh amalnya. Wa in fasadat
fasada sa'iru amali. Tapi jika jelek sholatnya, maka sesungguhnya jelek semua amal-amalnya. Maka hari ini mari kita lihat sholat kita, bagaimana, sudah benarkah sholat kita sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Syarat dan rukunnya sholat kita harus paham. Jangan sampai hari ini kita sholat tapi ternyata kita tidak tahu syarat dan rukunnya sholat. Kita tidak tahu tata cara yang benar sesuai tuntunan. Akhirnya amal-amal kita menjadi sia-sia. Maka pelajari fikih sholat, pelajari dengan benar. Kenapa? Agar nanti saat dihisab, sholat-sholat kita adalah sholat-sholat yang benar. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, maka penting. Karena apa kita mengerjakan sholat? Karena sesungguhnya keutamaan mengerjakan sholat itu luar biasa. Tatkala kita melakukan sholat, kita mengerjakan sholat. Karena apa? Sholat merupakan tiang agama. Sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia seperti mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia seperti meruntuhkan agama. Maka sholat itu begitu penting. Sholat sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Karena itu juga dikatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Janji yang mengikat antara mukmin dan kafir adalah sholat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya. Meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya sholat, faqad kafara, maka dia benar-benar kafir. Ada kata-kata qad kafaro di sini. Qad itu taukid. Qad artinya benar-benar. Maka orang yang mengingkari sholat, orang yang tidak percaya dengan sholat, orang yang jelas-jelas dia ingkar dengan kewajiban sholat, maka dihukumi kafir. Orang yang tidak percaya dengan kewajiban sholat, dia jelas dihukumi kafir. Maka luar biasa. Dan apa saja sebenarnya keutamaan-keutamaan sholat ini? Yang pertama, orang yang mampu menjaga sholatnya dengan baik, dengan benar, ini, maka sesungguhnya mereka adalah mereka yang dapat menjaga, mendapat cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kalau kita sudah mendapat cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Karena apa? Karena sesungguhnya dalam satu firman-Nya, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Luar biasa. Maka tatkala kita mampu memperbaiki sholat-sholat kita, maka sesungguhnya Allah akan mencintai hamba-hambanya yang menjaga sholatnya. Allah akan ridho dengan hamba-hambanya yang dia dengan benar menjaga sholat-sholatnya. Di samping itu, keutamaan-keutamaan yang lain, apakah? Orang yang dapat menjaga sholat, maka sesungguhnya orang-orang yang menjaga sholat, dia akan selamat dari neraka. Dan mereka, orang-orang yang sholat, akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menjaga sholatnya dengan baik, dia akan menjaga sholat-sholatnya dengan baik, maka dia akan terhindar dari yang azab api neraka. Dia akan terhindar dari siksa api neraka. Dan Allah akan memasukkannya ke dalam jannahnya. Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Dalam satu firman-Nya, Allah berfirman dalam surah Al-Azab, yang artinya bahwa sungguhnya barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan-kemenangan yang besar. Makna kemenangan-kemenangan ini adalah, mufassirin mengartikan bahwa sesungguhnya apa? Makna kemenangan ini adalah mendapat jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Maka dalam keterangan yang lain bahwa sesungguhnya keutamaan orang yang mampu menjaga sholatnya, maka sesungguhnya orang yang mampu menjaga sholatnya, maka dia akan menjaga, mendapat sebagai pewaris surga Firdaus. Luar biasa. Mari kita perhatikan hari ini. Allah berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun
Qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia, sungguh bahagia. Siapa al-mu'minun? Mereka orang-orang yang beriman. Ya Allah katakan jelas, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang bahagia itu? Dikatakan dalam ayat ini, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum, mereka itu, orang-orang yang beriman itu adalah, hum, mereka itu adalah fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Mereka benar di dalam salatnya. Mereka mengikuti aturan-aturannya sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Maka di sini dikatakan fi salatihim, dikatakan mereka yang khusyuk fi salatihim khashi'un. Dalam ayat lain juga dikatakan, Allah berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Walladzina hum, dan mereka itu, mereka alladzina hum, mereka orang-orang yang beriman itu, ala salatihim yuhafizun, yang mereka itu menjaga salatnya, tidak pernah tinggal salatnya, menjaga sesuai aturan-aturannya. Ini, maka orang yang menjaga salatnya dengan baik, maka dikatakan walladzina hum ala salatihim yuhafizun, mereka yang menjaga, orang beriman itu yang menjaga salatnya. Ulaika humul warisun, ulaika, dan mereka itu orang-orang yang beriman itu, humul warisun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarisul firdaus hum fiha khalidun. Alladzina yarisunal firdaus, mereka yang mewarisi, orang-orang beriman itu adalah mereka yang mewarisi surga firdaus. Hum, mereka orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang menjaga sholatnya itu, hum, mereka yang menjaga sholatnya itu, fiha, mereka berada di dalam surga firdaus, khalidun, kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga firdaus. Luar biasa. Maka hari ini mari, bagaimana dengan kita? Jaga sholat-sholat kita dengan benar. Sholat 5 waktu, sholat fardu kita, baru ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Hadirin jamaah pemirsa dimanapun Anda berada. Lalu selanjutnya, orang-orang apa sesungguhnya keutamaan tatkala kita menjaga sholat-sholat kita? Keutamaan kita melakukan, mengerjakan sholat-sholat kita, mendirikan sholat-sholat kita, bahwa sesungguhnya ulama mengatakan bahwa orang yang memfadilah keutamaan mendirikan sholat adalah pelaku sholat disifati sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Jadi orang yang sholat, menjaga sholatnya, maka disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disifati di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita sudah tahu bahwa tingkatan seseorang itu ada muslim, ada mukmin, ada mutakin. Apa itu muslim? Muslim itu mudahnya begini, ya, orang yang dia percaya dengan syahadatnya, dia mengakui ketuhanan Allah, dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia beriman, dia berikrar dengan itu. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, orang hanya sekedar mengucapkan saja, dia yakin dengan syahadatnya, dia yakin, dia berikrar, dia yakin, tapi dia tidak mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya. Tapi dia yakin. Kalau ditanya Allah, siapa Tuhanmu? Allah, dia tahu apakah perintah sholat itu wajib, dia tahu wajib. Tetapi begitu dikerjakan, mereka mau mengerjakan, tapi ternyata tidak mengerjakannya. Tapi bukan karena tidak percaya. Mereka percaya. Sholat itu perintah Allah, mereka percaya dan mereka yakin. Ini. Tapi mereka tidak mengerjakannya. Karena sebab apa? Mungkin bisa sebab karena malas. Ini sebab kesibukan dan lain sebagainya. Makanya mereka belum masuk dalam kategori kafir. Ini
Lalu tingkatan yang selanjutnya apa? Mukmin, orang yang beriman. Apa itu iman? Mahwa iman, al-imanu huwa al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan wa amalu bil arkan. Iman itu diikrarkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Apa yang diikrarkan? Yang diikrarkan adalah kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia yakin dengan syahadatnya. Gitu. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dia menafikan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Cuma memang mereka kadang-kadang mereka melaksanakan perintah Allah. Salat mereka kerjakan, puasa mereka kerjakan, haji mereka kerjakan, beramal soleh mereka kerjakan, tapi kadang-kadang mereka masih melakukan kemaksiatan. Ini masih haji tapi suka korupsi, sholat tapi sering maksiat. Ini hati-hati. Maka ini berhati-hati. Ada tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang tertinggi apa? Yaitu tingkatan yang tinggi di atas itu adalah takwa. Orang yang takwa pasti dia terpelihara. Dia akan dijaga oleh Allah, dan dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa inilah yang langsung dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat jannatul firdaus, mendapat jannahnya Allah, mendapat jannatul firdaus, mendapat surga firdaus. Ini maka kita usahakan kita mendapat predikat orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang menjaga sholatnya itu disifati sebagai orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah, pemirsa dimanapun Anda berada. Lalu keutamaan mendirikan sholat selanjutnya adalah sholat tempat meminta pertolongan kepada Allah, sekaligus ciri orang-orang yang khusyuk. Tatkala kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan apapun, maka salah satunya adalah tempat meminta pertolongan itu adalah dengan sholat yang benar. Kenapa? Kita lihat Allah jelas-jelas berfirman, mohon pertolonganlah kalian dengan sabar dan sholat. Mohon pertolonganlah kalian dengan sabar dan sholat. Ini jelas sekali. Ya jelas sekali. Jelas. Maka bagaimana kita hari ini? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa lal khasin. Ini jelas sekali. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi apa kata Allah? Itu sangat sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jelas. Wasta'inu ila bisabri wassalah. Jelas kan? Ini. Maka hari ini kita lihat, tatkala kita punya masalah, tatkala kita punya persoalan, sebenarnya mudah saja. Bagaimana caranya? Kembali lagi untuk apa? Lihat firman Allah. Mohon pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Karena tidak lain. Caranya apa? Semua persoalan yang ada, kembalikan lagi kepada Allah dengan cara bagaimana? Kita sabar dan sholat, maka Allah akan berikan solusi dari segala persoalan yang ada. Cuma terkadang, kenapa persoalan-persoalan itu seolah-olah kita menganggap belum ada solusi datang dari Allah? Karena apa? Kita menganggap kadang doa-doa kita sudah sholat tapi belum dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita ingin yang instan-instan. Kita ingin begitu kita selesai berdoa, kita ingin selesai kita sholat, selesai itu akhirnya apa? Langsung Allah mengabulkan permohonan kita. Ini padahal tidak demikian. Allah ingin uji kita. Allah ingin coba kita. Allah ingin lihat kesabaran kita.
Maka di situ dilihat tadi firman-Nya, wasta'inu bisabri wassalah, dan mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar. Kita sering mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Saya kan sudah bersabar nih, sabar. Sabar kan ada batasnya. Lalu pertanyaannya, siapa yang memberi batas? Kita yang memberi batas? Tidak. Sabar tiada batas. Allah yang menentukannya. Maka tugas kita adalah husnuzon kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Maka jelas, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, lalu bersabar, maka yakin solusi akan datang. Ini jelas. Maka katakan salah satu keutamaan mendirikan sholat adalah sholat tempat meminta pertolongan kepada Allah, sekaligus ciri orang-orang yang khusyuk. Mohon pertolongan, dan maka Allah akan berikan solusi-solusi itu. Hadirin jemaah rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada. Maka pertanyaannya kembali, kita ingin mengerjakan sholat, kita ingin belajar sholat dengan khusyuk, tapi kadang-kadang mohon maaf, kita akan sholat Allahu Akbar, begitu kita berniat Allahu Akbar, lalu kadang-kadang pikiran-pikiran lain, pikiran-pikiran dari luar, dari mana-mana hingga akhirnya, Ustaz, kapan kita bisa sholat dengan khusyuk? Sementara ya, Allah perintahkan kita sholat supaya khusyuk. Kadang-kadang mohon maaf, tatkala kita bertakbiratul ihram Allahu Akbar, pikiran kemana-mana, yang ingat kunci, ingat yang lainnya, semua itu ada. Bagaimana caranya? Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita harus pahami dalam hal ini. Jelas, tatkala kita ingin mendirikan sholat, tatkala kita ingin mengerjakan sholat, godaan-godaan itu pasti ada. Bahkan iblis menugaskan tentara khusus untuk apa? Untuk mengganggu orang-orang yang akan melaksanakan sholat ini. Karena iblis tidak pernah rela tatkala ada orang-orang yang taat kepada aturan-aturan Allah. Salah satu bala tentara iblis ini, bala tentara setan ini, itu bernama Kanzab. Siapa Kanzab ini? Ini adalah setan yang bertugas khusus untuk mengganggu orang-orang yang sholat. Ini. Maka jelas, sampai-sampai seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidina Utsman, pernah mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mengadu, kenapa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya setan telah mengganggu sholat dan mengganggu bacaan-bacaanku, kata Sayyidina Utsman. Ini seorang sahabat, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW terkait apa? Terkait dia diganggu oleh syaitan saat sholat. Maka ya, nah kita bagaimana hari ini? Ya kita belajar untuk khusyuk. Bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk? Pertama harus ikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Maka tahu syarat dan rukunnya, pahami benar-benar. Ini jangan sampai kita tidak mengetahui itu. Kita harus tahu, dan kita belajar untuk menjaga khusyuk. Nah ini minimal apa? Kita tahu makna-maknanya. Ini. Bagaimana kita mungkin bisa khusyuk kalau kita sholat pun tidak pernah tumanina? Sholat kita tidak pernah tumanina, tapi kita mengharap untuk khusyuk. Ini yang penting bagi kita. Maka bagaimana agar sholat kita bisa khusyuk? Nah ini, kita belajar untuk khusyuk. Tatkala kita dalam kondisi kesibukan, tapi bagaimana kita supaya bisa khusyuk? Belajar untuk khusyuk. Maka
Para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya yang pertama, hadirkan dalam hati kita bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Ini hadirkan, karena selama ini kadang-kadang kita tidak pernah tahu akan itu, atau kita kadang lalaikan. Padahal jelas sekali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, dikatakan bahwa awwalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamah salatun. Jadi apa? Pertama kali yang dihisab amal-amal dari seorang hamba di yaumil qiyamah itu adalah sholatnya. Ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in saluhat saluha sa'iruhu amali. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Wa in fasadat fasada sa'iruhu amali. Dan apabila jelek sholatnya, maka seluruh amalnya pun menjadi jelek. Maka pertama kali tips agar kita bisa menjaga sholat kita, belajar untuk khusyuk, pertama adalah hadirkan dalam hati kita bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Hadirkan bahwa kalau sholat kita tidak baik, maka amal-amal yang lain juga menjadi tidak baik. Hadirkan dalam hati kita, kalau sholat kita baik, maka amal-amal yang lain pun menjadi baik. Hadirkan dalam hati kita. Ini yang pertama. Sudahkah kita seperti itu hari ini? Lalu yang kedua, jika kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada menit-menit berikutnya, apatah lagi kita tidak akan tahu apakah menit-menit berikutnya kita masih hidup. Ini. Maka apa? Hadirkan dalam sholat-sholat kita, mungkin ini sholat terakhir bagi kita. Kita nggak tahu. Kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dan kita tidak tahu kapan kita akan dicabut, kapan kita akan wafat, kapan kita akan dipanggil oleh Allah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Tidak ada jaminan orang yang masih muda itu akan matinya lama. Saya masih muda, nanti usia yang mati itu, usia wafat, usia meninggal dunia nanti tahun-tahun 60 tahun, 70 tahun ke atas. Belum tentu. Tidak ada jaminan. Maka tatkala kita ingin belajar untuk khusyuk, hadirkan dalam hati-hati kita bahwa sesungguhnya mungkin ini sholat terakhir kita. Kita tidak tahu setelah sholat ini berakhir, setelah kita mengerjakan sholat ini, apakah Allah mencabut kita, Allah memanggil kita ataupun tidak, kita tidak tahu. Kita berusaha, tatkala kita bisa hadirkan itu, suasana tersebut, maka yakinlah, mudah-mudahan ini satu hal yang baik. Untuk apa? Untuk menjaga, melatih diri kita agar kita belajar untuk khusyuk dalam sholat kita. Ini. Lalu selanjutnya, supaya kita bisa belajar untuk khusyuk, adalah hadirkan dalam hati bahwa perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan sudah memenuhi langit dan bumi, dan tidak ada yang mengampuni kecuali rahmat Allah yang kita harapkan. Ini penting untuk kita belajar untuk khusyuk. Hadirkan dalam hati. Kenapa? Karena kita yakin kita setiap hari ini melakukan dosa. Entah itu mungkin dosa-dosa kecil. Adakah jaminan bahwa kita satu hari tidak melakukan dosa? Ada. Siapa yang berani menjamin, saya hari ini nggak melakukan dosa, hari ini saya di rumah saja kok, saya nggak berdosa hari ini? Ada jaminan? Belum tentu. Belum tentu. Maka hari ini ketika kita belajar untuk khusyuk sholat-sholat kita, hadirkan dalam hati bahwa perbuatan-perbuatan dosa kita yang telah kita lakukan selama ini, yang sudah kita kerjakan, dosa-dosa kita ini sudah memenuhi langit dan bumi. Sudah sangat banyak dosa-dosa kita. Dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kita kecuali rahmat
Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Yakin. Maka kalau kita bisa menghadirkan tersebut, suasana tersebut, maka yakinlah kita akan selalu takut. Ada rasa khauf, ada rasa takut dalam diri kita. Kalau sesungguhnya apa? Kita nanti tidak banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, tidak beristighfar, maka kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada rasa khauf, ada rasa ketakutan, dan akhirnya menambah kita untuk apa? Memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan dalam hati kita untuk belajar khusyuk dalam ibadah kita. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ini. Lalu selanjutnya apa? Agar sholat kita bisa belajar kita untuk khusyuk, perbanyak zikrullah. Apa itu zikrullah? Zikrullah itu mengingat Allah. Perbanyak mengingat Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya jika baju yang kotor lebih layak untuk dibersihkan sebelum diberi wewangian atau perhiasan-perhiasan yang lain, maka sesungguhnya jiwa yang berdosa lebih layak untuk memperbanyak taubat dan istighfar agar hati menjadi lembut dan menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Dan bagaimana caranya? Zikrullah tadi salah satunya. Zikrullah tadi. Pakaian yang kotor itu kita cuci, kita bersihkan dengan sabun biar wangi. Lalu bagaimana jiwa yang kotor? Bagaimana cara membersihkannya? Jiwa yang kotor, salah satu cara membersihkannya dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Luar biasa. Mengingat Allah, zikrullah. Ini salah satunya. Termasuk zikrul maut, mengingat kematian. Itu termasuk zikrul yang baik. Mengingat kematian, mengingat Allah. Ini, mari kita belajar untuk khusyuk dalam ibadah kita. Belajar untuk khusyuk dalam sholat-sholat kita. Ini, memperbanyak zikrullah. Hadirin jemaah, pemirsa dimanapun Anda berada. Lalu selanjutnya, agar kita bisa berusaha untuk khusyuk dalam ibadah kita, selanjutnya adalah jaga perut-perut kita agar tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar. Jaga perut-perut kita agar jangan selalu kekenyangan dan kelaparan. Penting sekali. Kenapa? Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam, beliau pernah berkata bahwa sesungguhnya seseorang yang perutnya selalu dengan kekenyangan, dengan makanan-makanan yang halal, kata beliau, kata Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang selalu perutnya kekenyangan dengan makanan-makanan yang halal, sesungguhnya membuat seseorang tersebut malas dalam beribadah. Lalu kata Imam Al-Ghazali mengatakan, seseorang yang selalu dalam kondisi kekenyangan dengan perut-perut yang dengan makanan-makanan yang halal mengurangi kecerdasannya, tumpul otaknya. Imam Al-Ghazali mengatakan demikian. Nah, ini dengan makanan-makanan yang halal, apalagi dengan makanan-makanan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Maka hari ini kita lihat, jaga perut kita. Kenapa? Tatkala kita beribadah dengan perut yang kenyang, sulit untuk kita merasa khusyuk.
malas kita dalam beribadah. Maka jaga kondisi, jangan sampai perut menjadi kekenyangan. Lalu selanjutnya juga jangan kelaparan. Mengapa kelaparan pun dilarang? Karena sesungguhnya dalam satu hadis dikatakan bahwa apa? Orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang selalu dalam kondisi kelaparan ini adalah orang-orang yang miskin. Kemiskinan, kefakiran itu orang-orang yang fakir bisa menyebabkan kekufuran. Maka jangan kita dalam kondisi kelaparan. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadis katakan, bagaimana dalam kondisi kita perut lapar, sangat lapar, dahulukan mana? Ibadah dulu, sholat dulu, atau makan dulu? Maka dalam satu hadis dikatakan, makan dulu, seperlunya, secukupnya, baru ibadah. Kenapa sesungguhnya? Karena sesungguhnya tadi orang yang dalam kondisi perut yang sangat lapar itu akan sulit untuk dia khusyuk. Ini. Maka jaga perut kita agar tidak kekenyangan dan tidak terlalu lapar. Hadirin jemaah, pemirsa dimanapun Anda berada. Lalu para ulama mengatakan pula bahwa sesungguhnya tatkala kita ingin belajar agar ibadah kita bisa khusyuk, ibadah kita bisa baik, bisa khusyuk, belajar untuk khusyuk, maka selanjutnya adalah pakailah pakaian yang terbaik untuk sholat. Terbaik bukan berarti baru. Terbaik di sini adalah yang dia suci, yang dia bersih, yang dia bisa membantu untuk khusyukan. Termasuk salah satunya para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya makruh tatkala kita memakai pakaian berwarna-warni, pakaian yang bergambar-gambar, ya, ada coraknya macam-macam. Nah, itu yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita. Terlebih-lebih kalau itu dipakai untuk berjamaah, yang bisa mengganggu jamaah yang lainnya. Kadang-kadang kita ada berpakaian sengaja pakai kaosnya itu ada gambar yang macam-macam, ya, ada tulisan yang aneh-aneh yang akhirnya bisa mengganggu kekhusyuan ini. Maka dari hal ini kita berusaha untuk itu. Insya Allah tatkala kita mampu melaksanakannya, maka kita bisa belajar untuk khusyuk. Ini awal, sebelum kita mengetahui syarat dan rukunnya. Begitu kita sudah pahami ini, lalu pelajari fikih-fikih sholat. Fikih sholat pelajari, dan itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Pelajari fikih sholat, bagaimana syarat dan rukunnya, pelajari. Ini jangan sampai kita tidak memahami itu. Banyak melihat, banyak membaca buku-buku tentang salat, fikih salat di situ. Insya Allah, tatkala kita mampu terus menggali, belajar, Allah akan berikan kefahaman. Bagaimana kalau kita belum faham? Bertanya. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada siapa? Kepada orang-orang yang faham, manakala kita belum faham. Manakala kita belum mengerti, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang-orang yang belum paham, manakala kita belum paham. Itulah sebenarnya. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh mulia ini, penuh keberkahan ini bisa menambah kita lebih taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan semakin kita bisa menambah keilmuan kita, sakafah Islamiyah kita, dan yang terpenting bagaimana kita mengamalkan apa-apa yang kita punya, apa-apa ilmu-ilmu kita. Insya Allah kita coba untuk belajar, terus perbaiki sholat kita dengan baik, dengan benar. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan benar. Kaifiyah sholat kita, tata cara sholat kita harus benar. Mulai dari awal, kita dari takbiratul ihram
Kita tahu dari niat, kita tahu. Pokoknya udah mulai dari syarat dan rukunnya salat kita sudah paham. Kita tahu. Kita pelajari semuanya. Niat letaknya di hati. Adapun yang mau pakai usoli dan tidak, itu ulama berbeda pendapat. Silahkan, ya. Ikhtilaf ulama, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, dan masalah perbedaan pendapat ulama ini sifatnya pilihan. Kenapa? Karena ada kaidah fikih, la yungkaru al-mukhtalafi wa inna ma yungkaru al-mujma' alaih. Seorang itu boleh saja mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan. Ini. Maka kita lihat itu. Niat. Lalu takbiratul ihram. Allahu akbar. Pelajari. Lalu setelah itu, ya, bagaimana doa iftitah? Ada yang pakai Allahumma bait baini, ada yang pakai kabira, wajhtu wajhiya, silahkan. Yang jelas harus sesuai tuntunan, tumaninah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kefahaman. Buat kita semua, insyaallah. Dan mudah-mudahan nanti di kajian yang akan datang kita akan membahas lagi bagaimana tentang rukun-rukun sholat itu apa saja. Kita akan bahas rukun-rukun sholat seperti apa, dan kita harus pahami. Lalu perbuatan-perbuatan yang membatalkan sholat itu apa saja, nanti pada kajian yang akan datang kita akan bahas. Jadi kita harus tahu. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan sholat dan bagaimana tata cara atau bagaimana tipsnya agar belajar untuk khusyuk di dalam sholat, maka insyaallah pada kajian yang mendatang, ya, kita akan bahas tentang rukun-rukun sholat itu apa, perkara-perkara yang membatalkan sholat itu apa saja. Fahami. Setelah kita faham, mudah-mudahan Allah akan berikan kefahaman bagi kita dan ibadah-ibadah kita menjadi sempurna. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja kajian yang singkat, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.